Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur dan jabatan yang jelas. Penanganan organisasi memerlukan perhatian yang besar karena sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis ini perlu ditata dengan baik dan tertib agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Guna kepentingan itu, kepada mereka diberi tempat kedudukan yang kemudian dikenal sebagai jabatan. The right man on the right job at the right time. Kementerian Ketenagakerjaan lewat Direktorat Jenderal Bina Penta dan PKK, dalam hal ini Direktorat Pengembangan Pasar Kerja sangat konsen untuk memberikan panduan, tips, dan cara-cara menganalisis sebuah jabatan dalam sebuah organisasi, lembaga pemerintah, asosiasi profesi, perusahaan swasta, maupun lembaga lainnya. Kata analisis berasal dari kata analysis, yang berarti mengurai. Sementara kata jabatan adalah makna. Yang dimaksud dalam jabatan di sini adalah jabatan struktural dan jabatan non-struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang nampak betul dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan non-struktural adalah jabatan yang tidak nampak dalam struktur organisasi. Analisis jabatan adalah proses metode dan teknik untuk mendapatkan data, lalu diolah menjadi informasi dan disajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian, serta ketatalaksanaan, juga memberikan layanan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Analisis jabatan meliputi 3 tahap kegiatan, yaitu 1. Mengumpulkan data jabatan dan mengolahnya menjadi informasi jabatan. 2. Menyajikan informasi jabatan bagi program-program kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. 3. Memberikan layanan manfaat informasi jabatan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Untuk mempelajari analisis jabatan, maka kita perlu memahami beberapa modul yang berhubungan dengan analisis jabatan.
lingkup, dan kegunaan analisis jabatan. Analisis jabatan sebenarnya hanya upaya untuk mengurai informasi tentang aspek-aspek jabatan. Aspek-aspek jabatan tersebut ditelusuri melalui proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh si pemegang jabatan. Karena untuk menyandang suatu jabatan diperlukan hasil kerja, dan untuk memperoleh hasil kerja diperlukan bahan kerja, yang tentunya juga memerlukan alat kerja untuk melaksanakan pekerjaan. Dan juga si pemegang jabatan harus mempunyai kualifikasi. Misalnya, pendidikan, pengalaman, mempunyai bakat, minat, dan juga temperamen dalam bekerja tentunya. Inventarisasi jabatan yang dihasilkan dari proses analisis jabatan dapat dipergunakan untuk berbagai macam program, baik untuk kepentingan internal, organisasi, maupun lingkup sekelompok organisasi, serta bidang yang dikelolanya. Penggunaan tersebut dapat dikategorikan dalam dua lingkup, yaitu analisis jabatan mikro dan analisis jabatan makro. Analisis jabatan mikro adalah analisis jabatan dengan lingkup tunggal, sempit, dan khusus yang dilakukan dan digunakan untuk suatu unit organisasi tertentu. Sedangkan analisis jabatan makro adalah analisis jabatan dengan lingkup atau rangkuman luas dan umum, meliputi beberapa atau banyak organisasi internasional, nasional, regional, dan sektoral. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja saat ini, analisis jabatan sangat perlu untuk dipelajari dan diterapkan pada instansi pemerintah, perusahaan swasta, asosiasi profesi, dan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan agar pemegang kepentingan dapat menetapkan gaji yang adil dan layak, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari pemegang-pemegang jabatan, sehingga dapat tercapai program The Right Man on the Right Job at the Right Time.